everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, sangat senang anak asuhnya bisa meraih kemenangan atas GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia memberikan pujian kepada Megawati Hangestri dan kolega karena bermain sangat baik di laga itu. Red Sparks meraih hasil manis saat menjamu GS Chalters di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu 21 Desember 2024. Pada set pertama, Megawati CS sejatinya bisa saja mengunci dengan kemenangan. Namun sialnya, mereka tampak kehilangan fokus sehingga GS Chalters berhasil menyalip dan memenangkan set tersebut. Ko mengakui anak asuhnya kehilangan fokus di set pertama. Namun, ia sangat puas karena setelah itu mereka berhasil bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Para pemain tampil dengan sangat baik, kata Ko. Setelah sedikit kehilangan fokus di set pertama, mereka berhasil mengambil alih momentum di set-set berikutnya, terang pria asal Korea Selatan itu. Di sisi lain, penampilan Yeom Hae-san menjadi sorotan karena 30 kali percobaan servis yang membuat lawan kerepotan. Selain itu, servis yang dilesatkan Pyo Sung-jo juga menjadi sorotan. Ko memuji kemampuan servis dari dua anak asuhnya itu. Kemampuan servis Hae-san dan Sung-jo adalah yang terbaik. Mereka benar-benar tampil luar biasa hari ini, puji Ko. Pada laga tersebut, Megawati juga menjadi sorotan. Pevoli kelahiran Jember itu berhasil mencetak 33 poin yang sekaligus menjadi pemain dengan poin terbanyak. Kemudian, kemenangan atas GS Chalters juga sekaligus memperpanjang tren kemenangan Red Sparks. Mereka mencatat 6 kemenangan beruntun sejak akhir November. Saat ini, Red Sparks masih kukuh di peringkat 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025 dengan koleksi 29 poin. Mereka terus mengejar posisi dua besar yang saat ini dihuni Hillstatte dengan 37 poin. Sementara Pink Speeders cukup nyaman di puncak dengan 40 poin. Sementara itu, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Red Sparks menggantungkan sumber poin kepada dua legiun asingnya salah satunya Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu benar-benar tampil menggila dalam pertandingan hari ini untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Bagaimana tidak? Megawati membukukan total 33 poin dengan tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai 59,1%. Dengan raihan tersebut, Megawati keluar sebagai top skor alias pemain tersubur dalam pertandingan hari ini. Sedangkan satu legiun asing Red Sparks lainnya yaitu Vanja Bukilic hanya membukukan total 12 poin. Meski kalah jauh dalam torehan poin dari Megawati pada hari ini, pevoli asal Serbia itu masih menasbihkan diri menjadi pemain terbaik Red Sparks. Dengan tambahan 12 poin itu, Bukilic bertengger di peringkat kedua top skor sementara dengan menorehkan total 355 poin. Torehannya sama dengan Laetitia Momabasoko yang menjadi andalan di lini serang tim Suwon Hyundai EC Hillstatte. Sedangkan Megawati berada di peringkat keempat dengan hanya beda 2 poin saja dari Bukilic. Di sisi lain, tim bola voli putri, Suwon Hyundai EC Hillstatte tidak bermain dengan kekuatan penuh, saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea. Meskipun pemain andalan tim juara bertahan, Jang Ji-eun, outside hitter, absen karena cedera punggung, ketidakhadirannya tidak terasa. Bahkan speaker Hillstatte Laetitia Momabasoko menderita nyeri lutut, tetapi Hillstatte tidak goyah. Setelah penantian yang lama, Go Yerim, outside hitter, kembali. Hillstatte menang 3-0, 25-12, 25-21, 25-16, di kandang sendiri atas Pink Speeders di Suwon Indoor Gymnasium, Jumat, 20 Desember 2024, yang diperkuat legenda Korsel, Kim Yeon-kong itu. Hasil ini menambah luka Hillstatte yang kalah pertama kali oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Go yang melangkah ke lapangan menggantikan Jeng memancarkan aura yang kuat. Dia membuat raksasa Pink Speeders terpojok dengan mencetak 13 poin terbanyak dari semua tim. Kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters
Pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 memperlihatkan betapa ganasnya servis mereka. Tren positif Red Sparks terus terlihat setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan itu. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di set berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis AC di laga Red Sparks versus GS Chalters hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi retrieve di pihak lawan. Padahal, di beberapa laga sebelumnya, terutama di putaran 1 dan 2, Red Sparks sering buang angka dari servis. Banyak kesalahan elementer yang dilakukan hampir semua pemain saat servis, meski mereka sejatinya punya pola dan serangan tajam. Untungnya, Ko Hye-jin selaku juru taktik segera menyadari kelemahan anak didiknya. Pelatih berusia 44 tahun itu selalu menekankan pada pemain untuk memperbaiki dan memperbagus servis mereka. Latihan demi latihan mereka jalani khusus untuk memperkuat aspek servis. Dan sekarang, perlahan Red Sparks mulai menuai hasil ketekunan mereka dalam berlatih. Strategi servis adalah aspek yang kami bicarakan terus-menerus setiap latihan dan pertandingan, kata pelatih Ko. Dan seluruh skuad kami sepakat untuk tidak lagi menerapkan servis yang tidak berguna. Sementara itu, kami mendiskusikan cara servis yang bisa mengguncangkan lawan, tandasnya. Dua pemain yang ditandai Ko Hye-jin punya keunggulan dari servis adalah Yeom dan outside hitter Pyo Sung-ju. Mereka memiliki intuisi kuat kapan mesti melakukan servis kuat yang cepat dan kapan menerapkan floating service yang mengecoh. Keterampilan Hyeseon dan Sung-ju adalah yang terbaik kalau soal servis, puji pelatih Ko. Mereka memiliki keunggulan di aspek ini, tambahnya sambil mengacungkan jempol. Selain mampu mencatatkan 10 kali servis AC, hari ini lini pertahanan Red Sparks juga bak tembok baja. Total Red Sparks sudah mengemas 10 kemenangan dari 16 laga yang telah dijalani. 6 kemenangan diantaranya didapat Mega dan kawan-kawan secara beruntun dari 6 pertandingan terakhir. Jumlah kemenangan itu mengantarkan Red Force makin kuat di peringkat 3 klasemen dengan 29 poin. Di sisi lain, update klasemen Red Sparks usai menang telak atas GS Chalters. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri menjadi bintang lapangan dengan torehan 33 poin. Penampilannya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai MVP, penghargaan ketiganya musim ini di Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks saat ini mengoleksi 29 poin, terpaut 8 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua, dan berjarak 11 poin dari Pink Spider di puncak klasemen. Diketahui Red Sparks berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1 dalam laga ronde ketiga Liga Voli Korea 2024-2025. Meski sempat tertinggal 24-26 di set pertama karena penampilan impresif Giselle Silva, Red Sparks bangkit dan mendominasi 3 set berikutnya. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Red Sparks yang tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Namun, mereka berhasil memangkas selisih poin dengan 2 tim teratas, yaitu Pink Spider dan Hyundai Hillstate. Jungkwangjang Red Sparks kembali melanjutkan tren positif pada laga lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil merebut 3 poin setelah mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024.
Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara Felix. Sebaliknya bagi tim tamu, GS Charlton harus memperpanjang tren buruknya dengan catatan 12 kekalahan secara beruntun. Dalam laga ini, Megawati Hangestri tampil bersinar dengan mengumpulkan 33 poin, dan tandemnya, Vanja Bukilit menyumbang 12 poin. Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Red Sparks rupanya berbanding terbalik dengan Pink Speeders. Pasca Red Sparks memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun. Pasca kekalahan dari Red Sparks, Pink Speeders kembali harus menerima kenyataan usai takluk dari Hyundai Hillstate dengan skor telak 3-0, 25-12, 25-21, dan 25-16. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka yakni Tutku Burcu Yusgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks. Hasilnya anak Marcelo Abbondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstate. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstate. Mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yusgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ucap dia. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, tambahnya. Atas hasil ini, meski Pink Speeders mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi tak merubah peringkatnya, mereka masih memimpin klasemen dengan 40 poin. Kemudian sedikit dipepet oleh Hyundai Hillstate dengan 37 poin. Kondisi full squad tanpa ada yang cedera menjadi salah satu faktor. Sementara, Red Sparks semakin menemukan ritme permainan dengan mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Kini mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 29 poin. Sementara itu, momen panen servis Aceh mewarnai kemenangan Red Sparks atas GS Charlton pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks memetik 6 kemenangan beruntun setelah mereka baru saja menumbangkan GS Charlton pada lanjutan Liga Voli Korea. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di seti berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis Aceh di laga Red Sparks versus GS Charlton hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi retrieve di pihak lawan. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Charlton Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024. Red Sparks menang, 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeom Hyeseon pada awal set pertama.
Kesalahan servis Yeung membuat GS Chalters mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilit membuat GS Chalters mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sung-ju untuk menjauh 7-4. GS Chalters mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chalters mendekat 8-9. Bukilit melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chalters berbalik unggul, November 10. GS Chalters menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, opposite, membuat Red Sparks mendekat. Megawati membawa Red Sparks menyamakan kedudukan Desember 12.